penunggang huru-hara itu tidak pernah berasal dari demonstrasi itu, para demonstran. Dia ya namanya penunggang itu ya dari luar dan itu dari kekuasaan ya. Istilah stasiostek itu dari Yunani kuno, itu istilah kuno yang menggambarkan bahwa ada penunggang huru-hara itu tadi, itu yang dari rezim. Memang rezim itu yang menunggangi itu agar tidak terjadi perubahan itu, karena tuntutan demonstrasi itu adalah perubahan politik tadi itu, ke arahnya perubahan sosial gitu. Pak Prabowo dari awal sudah saya katakan bahwa caranya dia hanya ada 2 cara metode dia untuk sukses, untuk selamat. Pertama, dia harus bersihkan rezimnya dari rezim lama. Nggak bisa lagi, karena rezim lama itu memproduksi ketidakpuasan politik, Pak. Selama 10 tahun banyak aspirasi yang terpendam. Dan ini dia menemukan tempatnya tadi di rezimnya Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo harus singkirkan semua rezim lama gitu kan. Nggak boleh dia mengatakan persatuan omong kosong. Masa mau dipersatukan itu? Sekarang saya minta dulu ke Dr. Mulyadi aja. Baik, Bang, terima kasih Bang Hersu ya, Prof Siti dan Mas Ginting ya. Kita jadikan forum ini untuk pencerahan aja ya. Sebenarnya gini, kritik itu sangat penting karena kritik itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi. Kenapa? Kritik itu membutuhkan kesadaran, membutuhkan ketajaman analisis dan kemampuan untuk melihat fenomena itu, membaca ya fenomenanya gitu. Sehingga namun karena itu selalu saya katakan bahwa kritik yang baik itu sebenarnya sudah separuh dari solusi ya. Saya tidak ingin memberikan solusi kalau tidak diminta. Malah saya bilang, kalau Anda meminta solusi mendingan saya aja yang memerintah gitu kan. Kan gitu. Ya, ngapain bayar mahal gitu ya, kira-kira gitu. Nah kan harus sebenarnya sudah lengkap ya. Gini, sebenarnya saya ingin berbicara tentang demonstrasi, katarsis politik dan para penunggang huru-hara. Kira-kira gitu ya. Tapi reaksi dari ya. Jadi sebenarnya arah daripada demonstrasi itu ya adalah katarsis politik. Ya, demonstrasi itu adalah satu konsep yang merujuk kepada ya bentuk aspirasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tindakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Itu intinya ya. Itu demonstrasi. Karena itu demonstrasi itu tidak bisa dicampur baur dengan para penunggang itu kan. Ya. Nah, kenapa? Arah demonstrasi itu sebenarnya katarsis politik. Katarsis politik adalah konsep yang merujuk kepada upaya pembersihan ya pemerintahan itu dari analisis kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Nah itu. Nah persoalannya kemudian demonstrasi itu tidak pernah dianggap, itu tidak pernah dilihat secara serius, tidak pernah ditanggapi. Dan malah dianggap sebagai satu respon, dianggap sebagai bagian tindakan untuk merondong kekuasaan itu. Itu satu penyakit. Padahal sebenarnya tujuan demonstrasi tadi itu untuk memurnikan pemerintahan itu ya dari kepentingan golongan, dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya apa? Kalau ada demonstrasi di pemerintahan itu menandakan bahwa pemerintahan itu sebenarnya sedang diserang oleh penyakit yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu kan, kepentingan golongan gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah ini para penunggang huru-hara ya. Ini satu konsep huru-hara itu adalah kekacauan. Nah, ini areanya di mana? Kebetulan dia dapat. Ini ada demonstrasi. Kita ubah deh jadi huru-hara agar tidak terus terjadi kepada katarsis politik gitu. Jadi ini sebenarnya ada 2 istilah klasik yang merujuk kepada perilaku tindakan para penunggang huru-hara. Ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya penunggang huru-hara itu tidak pernah berasal dari demonstrasi itu, para demonstran. Dia ya namanya penunggang itu ya dari luar dan itu dari kekuasaan ya. Istilah
Stasiostek itu dari Yunani kuno, itu istilah kuno yang menggambarkan bahwa ada penunggang huru hara itu tadi, itu yang dari rezim. Memang rezim itu yang menunggangi itu agar tidak terjadi perubahan itu, karena tuntutan demonstrasi itu adalah perubahan politik tadi itu, ke arahnya perubahan sosial gitu. Oke, sebenarnya kalau yang kita bicarakan hari-hari ini, yang kita lihat saksikan, sebenarnya itu buah. Itu konsekuensi dan itu implikasi otomatis yang harus kita terima. Ya, ini jarang ada yang berbicara secara terbuka dan saya pun mau berbicara hari ini. Sebenarnya penyebabnya sederhana itu. Saya selalu katakan begini, sebenarnya tidak ada reformasi, tidak ada reformasi, yang ada deformasi. Bahwa ada gerakan reformasi, ya saya ikut di dalamnya. Sejak 98, sejak tahun 1988 saya mahasiswa, saya sudah jadi aktivis gitu. Sampai selesai 96, saya mahasiswa jalanan gitu kan. Gitu. Tapi kan yang saya lihat, kok yang terjadi kok tiba-tiba gerakan ini disandra, tiba-tiba dibajak. Nah, ini ada deformasi, perusakan itu. Dan tidak tanggung-tanggung yang dirusak itu adalah konstitusi negara gitu tadi itu kan. Kenapa? Karena dia memiliki 3 motif tadi. Kuasai presidennya, kuasai ekonominya, dan kuasai politiknya. Tapi saya tidak mau bahas dulu ya. Yang satu itu kuasai presidennya, karena itu clear, makanya itu diganti kata asli gitu. Tapi yang kuasa ekonominya itu clear di pasal 33 ayat 4 demokrasi ekonomi itu. Kita tidak bisa mengartikan demokrasi ekonomi itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Itu tidak wajar itu karena itu liberalisme ekonomi di situ. Pemainnya nanti aktornya di situ adalah kapitalisme, di situ oligarki itu. Itu debatnya panjang itu kan. Tapi yang paling mudah kita lihat, saya mau bertanya, sebenarnya dari mana asalnya istilah koalisi itu? Saya mau bertanya. Kan dari konstitusi kan, dari Undang-Undang Dasar 2002 kan asalnya itu koalisi itu, yang kami berada di kampus bingung dengan istilah koalisi itu. Ya, saya selalu katakan ini bukan koalisi, ini persekongkolan jahat gitu, ini permufakatan jahat, ya, ini kumpul kebo itu kan. Jadi satu pemerintahan yang dikelola oleh persekongkolan jahat, kira-kira bagaimana hasilnya? Pasti melahirkan ketidakpuasan politik. Karena itu saya bilang tadi, produk daripada Undang-Undang Dasar 2002 hanya ada 3, oligarki politik, sekelompok orang yang ingin memerintah tapi tidak punya kemampuan manajemen pemerintahan yang baik, itu tidak ada itu. Jadi tidak peduli itu tadi. Itu kenapa? Karena difasilitasi oleh pemiluhan langsung. Kita tidak pernah mikir bahwa pendiri negara itu sudah merancang. Tidak boleh ada presiden dipilih langsung itu. Dipilih oleh MPR itu, dan MPR itu bukan badan perwakilan itu. Itu penjelmaan rakyat. Karena itu unsurnya hanya satu unsur anggota DPR. Ada utusan golongan, ada utusan daerah. Itulah penjelmaan. Jadi rakyat menjelma ke dalam dirinya sendiri. Rakyat yang punya kedaulatan, dalam melaksanakan kedaulatan itu, dia menjelma dalam dirinya menjadi rakyat berdaulat. Apa buktinya dia berdaulat? Dia memilih presiden, dia membuat GBHN, ya kan? Dan dia bisa memaksulkan presiden, gitu kan? Dan tentu aturan-aturan kalau kita mau amandemen, kita mau perbaiki, tinggal ditambah kewenangannya. Misalnya MPR ya wajib membatalkan seluruh perjanjian yang dibikin oleh pemerintah yang merugikan negara, bangsa, rakyat, bangsa dan negara. Itu bisa diamandemen, bukan diganti, ya kan? Nah, akibatnya tadi yang berkuasa, aktor pertama itu oligarki politik. Sekelompok orang yang punya nafsu untuk berkuasa tapi tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dengan baik. Gitu. Yang kedua, oligarki ekonomi. Sekelompok orang jumlahnya kecil, ya kan, namanya disebut makanya oligarki itu ya. Sekelompok orang jumlahnya kecil ingin menguasai sumber daya manusia, ya, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Makanya Pak, kampus-kampus itu tidak dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bohong itu Pak, bohong itu. Kalau kampus-kampus itu dirancang untuk mencerdaskan bangsa. Jadi untuk apa itu? Itu dirancang untuk memenuhi kepentingan oligarki ekonomi tadi. Makanya selalu mengatakan bahwa kampus itu harus dipersiapkan untuk pasar. Siapa pasar itu? Seharusnya saya yang menciptakan pekerjaan. Seharusnya rakyat Indonesia lulusan perguruan tinggi diberikan, dijamin, difasilitasi negara untuk menciptakan pekerjaan, ya kan? Bukan mempersiapkan tadi menjadi skrup oligarki itu.
Ya, jadi oligarki ekonomi itu bukan hanya sumber daya alam yang dikuasai, bukan hanya sumber daya buatan, tapi sumber daya manusianya, Bang. Karena sumber daya alam tidak bisa dikelola tanpa menguasai sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia adanya di kampus, Pak, karena dia memiliki paten di situ, dia memiliki hak cipta, Pak, di situ, intelektual di situ kan. Makanya ya lahirlah tadi oligarki yang ketiga, sekelompok orang jumlahnya kecil ingin mendapat suaka politik, suaka ekonomi, ya dengan cara mendukung kekuasaan. Inilah yang saya sebut oligarki sosial, bandit politik. Jadi intelektual akhirnya menjadi pendukung kekuasaan. Seharusnya dia pengawas kekuasaan gitu kan. Jadi kalau menurut saya memang ini harus ini. Jadi solusinya, kalau ada pertanyaan apa solusinya? Kembali ke Undang Dasar 45, baru Undang Dasar 45 diperbaiki, diadendum. Bukan kembali bukan tuh. Jadi misalnya kewenangan tadi kan presiden 2 periode ya dibatasi, diberikan di situ adendum bahwa hanya 2 periode. Ya, jangan lagi ditambah seperti MK sekarang. MK itu peradilan politik itu. Bukan peradilan, bukan pidana. Makanya saya adendum itu, MK itu kamarnya saya kirim ke MA. Gitu kan. Saya bergabung dengan kamar peradilan militer, peradilan agama, peradilan konstitusi, tata negara gitu. Kenapa dipisah sendiri? Sampai-sampai dia melibatkan proses impeachment. Kan itu jadinya yang terjadi kan. Akibatnya ya Jokowi memperalat MK untuk menaikkan anaknya kan. Kita tidak pernah pikir itu tadi. Nah inilah intelektual ini selalu mengusul-usul, baru tidak tahu sejarah, tidak tahu genealogi politiknya Indonesia ini. Ini susah sekali. Padahal kita kan punya genealogi politik sendiri. Misalnya polisi, Pak. Polisi kita itu bukan badan peradilan, Pak. Secara konsepsional. Bahwa tugasnya membantu kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, ya. Karena memang tugasnya polisi itu tadi adalah patroli, detektif kriminal, dan lalu lintas. Jadi wajar kalau dia melakukan tugas pembantuan. Tapi kalau itu dijadikan tugas pokok, rusaklah kejaksaan. Kejaksaan pasti ongkang-ongkang kaki kan. Memperalat polisi. Dan polisi tidak merasa dirinya diperalat. Karena mungkin dia dapat keuntungan di situ kan. Dengan kasus-kasus itu kan. Nah ini cara bernegara yang keliru ini kan. Militer kita dikurung. Disuruh tinggal di baraknya gitu kan. Akhirnya objek-objek vital itu tadi seperti bandara, pelabuhan dan sebagainya dibiarkan masuk para pendatang liar tadi ini mengaduk-aduk kan. Itu semua tuh. Jadi menurut saya tuh, kalau resimnya Pak Prabowo ini kan sudah pernah. Saya itu termasuk pendukung pengkritik. Pendukung pengkritik, bukan penentang pengkritik. Ya saya sama dalam ilmu politik itu sikap saya sama dengan Robert Dahl yang menerjemahkan buku yang menulis buku Demokrasi dan para pengkritiknya itu. Jadi saya pendukung pengkritik itu, bukan penentang pengkritik itu. Ya kan? Dan saya enjoy di tempat saya itu. Saya tidak perlu ditarik kekuasaan masuk. Pak Mulyadi bantu saya jadi ini, jadi tidak perlu itu. Yang penting berikan saya kesempatan untuk melakukan kritik itu tadi kan. Gitu tadi. Nah, clear kan kalau politik kita dikuasai oleh oligarki politik, ya badut politik, ya oligarki ekonomi, bandar politik, ya kan, dan oligarki sosial, bandit politik, apakah kita masih berharap bahwa pemerintahan ada tata kelola yang baik? Mustahil, omong kosong itu Pak itu. Jadi tidak ada harapan untuk itu. Karena itu perlu diperbaiki dari hulunya kan, dari hulunya perlu diperbaiki dengan cara tadi kembali ke Undang Dasar 45 tapi diadendum gitu kan. Jangan tidak diadendum karena negara situasi juga sudah berkembang itu. Itu kalau solusinya itu tadi. Kalau telah masalah sebenarnya gampang aja kan. Pak Prabowo dari awal sudah saya katakan bahwa caranya dia hanya ada 2 cara metode dia untuk sukses, untuk selamat. Pertama, dia harus bersihkan resimnya dari resim lama. Nggak bisa lagi. Karena resim lama itu memproduksi ketidakpuasan politik, Pak. Selama 10 tahun banyak aspirasi yang terpendam. Dan ini dia menemukan tempatnya tadi di resimnya Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo harus singkirkan semua resim lama gitu kan. Nggak boleh dia mengatakan persatuan omong kosong. Masa mau dipersatukan itu? Ya kan? Nggak bisa. Tapi ini saya katakan tadi, kembali ke pertanyaan saya. Dari mana sih datanya koalisi itu? Ini koalisi ini adalah hantu berbahaya. Ini adalah musuh yang sengaja diundang masuk di Indonesia.
Di mana ada konsep koalisi itu? Tidak ada. Koalisi itu nanti setelah terjadi dalam pemilu, Pak. Dan itu ada di parlementer. Lah ini sistem presidensil, ini koalisi. Jadi sebenarnya bukan koalisi. Ini bagi-bagi kekuasaan sebelum pemilu. Dan kalau ada yang mengingkari itu maka terjadi konflik elit. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi adalah ketidakpuasan terhadap bagi-bagi kekuasaan, Pak. Itu yang terjadi kalau kita bicara koalisi gitu. Lah kalau sudah seperti itu, mereka bagi-bagi kekuasaan tadi. Ada yang impor daging, ada yang impor gula, ada yang impor ini, impor itu. Terus masyarakat bagaimana? Ditinggalin tadi. Makanya saya bilang tadi sistem ini membuat DPR tidak punya. Makanya DPR itu di mana-mana dikutuk. Kenapa? Karena tidak jalan fungsinya. Karena koalisi itu membuat ya Senayan dengan istana itu bersekongkol, Pak. Berkomplot, membuat aturan-aturan. Lihat aja Jokowi. Iya kan? Bayangin itu Pak, undang-undang cilaka itu bisa jadi itu mengedarkan aja draftnya itu bisa kita dicurigai sebagai apa? Provokator itu kan. Padahal draft undang-undang itu harus dibaca kan. Ditahu. Loh ini beredar saja kita dianggap itu kan. Katanya memprovokasi. Loh ini DPR, tapi saya sudah paham itu bahwa inilah akibat daripada koalisi. Yang mana dalam teori tidak ada itu. Dalam dunia akademik tidak ada teori di Indonesia ini. Percaya saja. Kalau ada ilmuwan mengatakan itu teori, itu ilmuwan bodoh itu. Tapi kalau ada yang mau melakukan coba-coba, ini adalah percobaan yang mematikan itu. Ya kan? Jadi itu yang saya harus mengatakan. Jadi hentikan koalisi itu. Kenapa koalisi itu bayangin? Presiden itu harusnya powerful kan Pak? Presiden itu harusnya powerful. Kenapa? Karena ada hak prerogatifnya. Tapi dan bisa dia hak prerogatif. Kalau seluruh partai politik sudah ada portofolionya, misalnya partai A memegang kementerian ini, ya kan? Nah, partai A, partai B sudah ada portofolionya Pak. Jadi misalnya saya itu, nggak bisa lagi saya berharap dulu di situ dipanggil oleh Pak Prabowo Pak. Karena Pak Prabowo sudah tahu bahwa yang punya portofolio ini, kabinet ini, lembaga ini adalah partai ini kan? Ada kapling-kapling Pak. Itulah akibat koalisi tadi. Nah hentikan itu. Itulah yang menyandra Pak Prabowo, agak sulit dia itu. Jadi ya saya paham situasinya kalau Pak Prabowo itu sedang karena memang koalisi ini yang membuat mereka tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau saya Pak Prabowo, saya hajar aja, saya sikat aja. Nggak ada istilah itu kan. Mau apa istilah komitmen dengan apa itu. Nggak ada komitmen dalam kejahatan. Kapan kau berkomitmen dalam kejahatan, itu kau akan dihancurkan juga oleh kejahatan itu kan. Karena itu lebih baik hianati kejahatan itu. Sadar kembali ke jalan yang baik. Ke jalan yang lurus kan. Frame-nya kita. Ya. Ini luar biasa loh. Ya konstitusi kita mengatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu nalar itu apa namanya? Itu norma religius, Pak. Artinya apa? Para pengelola negara ini enggak boleh ada unsur-unsur pragmatisme itu, kepentingan pribadi, kepentingan golongan itu tadi, keinginan luhur itu. Jadi kalau ada yang mau mengurus negara ini jangan berbicara gaji. Ya kami ini kan seperti Pak Slamet kan dosen di UNAS, saya dosen di UI. Ya kalau saya mau teriak tentang hidup saya, betapa timpangnya Pak. Saya cuma dapat gaji 4,8 sampai 4 juta kan, 5 juta kan. Saya mengajar di S3, saya mengajar di S2. Per bulan saya dikasih 4 juta itu kan. Ya kalau saya mau berteriak untuk kepentingan saya kan, itu aja saya terus cerita itu. Bahwa dosen itu dianiaya, ya kan. Kenapa pendidikan kita begini? Karena dosen diterlantarkan, dibiarkan, dihina gitu kan. Karena beban. Iya kan. Nah kalau gitu, apa karena pendidikan tidak dihargai? Lah negara yang tidak melihat pendidikan sebagai investasi, itu ujungnya adalah kehancuran. Saya kira itu Bang. Makasih sampai di situ dulu ya, Dr. Mulyadi.